Ya, bisnis online kini sedang menjamur di Indonesia dan banyak sekali perusahaan bermunculan untuk bermain di ladang ini. Namun sepertinya Bukalapak.com berbeda dengan e-commerce lainnya karena perusahaan ini memberi ruang seluas-luasnya bagi usaha-usaha kecil untuk lebih berdaya di bidang ekonomi. Langsung saja kita akan bertemu dengan pendiri Bukalapak.com. Pemirsa, inilah People and Inspiration bersama Ahmad Zaki. Ya, jadi masuk ke kantor Bukalapak.com kita sama seperti jalan-jalan ke pasar malam nih pemirsa. Ini sangat ramai di sini dan suasananya nggak kayak di kantor ya. Kita seperti di taman bermain. Langsung saja kita ke dalam ya. Ini dia, the one and only Ahmad Zaki, apa kabar? Mas Anil ya. Waduh, luar biasa Mas. Bukalapak. Iya, ini kantor ya Mas ya? Iya, ini kantor, bukan tempat main. Tapi nggak kayak kantor ya? Konsepnya adalah tempat seperti rumah. Jadi kita pengen ini jadi rumah kedua bagi teman-teman di Bukalapak supaya mereka ya nggak ada duality lagi antara kerjaan sama di rumah gitu. Ya di mana-mana kita ya kehidupan gitu. Ini gitu. Oke. Nah, ini menarik. Suka banget. Iya. Jadi kalau misalnya saya lihat memang di sini yang ditonjolkan apa ya? Kerjaan yang fun. Yep. Suasana kekeluargaan yang sangat tinggi. Teamwork soul, Pak. Iya. Karena memang itu yang menurut saya paling berpengaruh ya, karena kalau kita kerja dalam tekanan itu biasanya pusing atau gimana, tapi kalau fun terus kemudian menikmati ini kerjaan, bisa kreatif gitu loh. Terus juga kenapa togetherness, karena kita percaya bahwa menurut saya itu budaya Indonesia ya, kebersamaan, kekeluargaan, bahwa kita ini di Bukalapak, baik itu dari sisi tim Bukalapak ataupun ke seller-seller, kita sangat dekat sama mereka sehingga kita bisa tumbuh bareng mereka gitu. Jadi semangat itu yang kita juga tonjolkan. Bertumbuh gitu. bersama ya. Tumbuh bareng. Tumbuh bareng. Kalau gitu kita bakal ngobrol di dalam. Mas Zaki, jadi Anda membuka Bukalapak.com ini 2010, dan tahun 2015 Bukalapak menjadi salah satu e-commerce yang progresnya sangat signifikan, ya kan? Nah, itu tentunya banyak sekali proses yang tidak sederhana di sini, ya kan? Ada ups and downs segala macam. Bisa diceritain, Mas? Iya, dulu kita mulai tahun 2010, Mas. Nah, waktu itu saya baru lulus dari ITB, terus kemudian kita mulai Bukalapak dengan nekat, modal keberanian. Waktu itu tidak ada yang percaya juga bahwa Bukalapak akan jadi sesuatu yang besar. Bahkan banyak yang bilang, udahlah mimpi kamu gitu loh, punya perusahaan besar gitu. Tapi saya yakin bahwa Indonesia, masyarakatnya akan menggunakan internet. Dan internet ini aktivitinya banyak, salah satunya perdagangan. Jadi disitulah kepikiran untuk bikin e-commerce, dan saya yakin ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia masih pakai internet untuk sosial media dan sebagainya, belum untuk yang e-commerce, perdagangan. Bisnis. Tapi sebetulnya kalau mau balik lagi, sebelum Bukalapak, sebetulnya Mas Zaki juga sudah bikin usaha-usaha sebelumnya kan ya. Ada berapa ya? 4 atau 5 kalau nggak salah. Ya kan? Waktu itu usaha apa? Sebelumnya? Usaha. Akhirnya memutuskan baru Bukalapak. Saya pernah punya warung. Saya punya warung di dekat ITB gitu lah. Terus saya punya software house kecil-kecilan yang karyawannya saya sendiri. Jadi sambil kuliah waktu itu sambil ya? kuliah gitu. Tapi memang kalau kuliah kan memang kurang fokus ya, terus kemudian pengalamannya belum banyak, jadi banyak gagalnya gitu. Nah, barulah sebelumnya juga perusahaan servis juga, sekarang juga masih ada perusahaan servisnya, tapi saya lebih banyak fokus ke Bukalapak. Baik, Bukalapak. Nah, sekali lagi nih kita lihat-lihat, keren-keren banget ada tulisan-tulisannya. Straight roads do not make skillful drivers. Ya itu tadi, saya percaya Mas, kalau misalkan kita memulai sesuatu itu selalu jalannya berliku, tidak mungkin lurus sih. Udah saya yakin itu, karena pengalaman selalu ada dan tantangan itulah yang membuat
orang itu berkembang menurut saya. Wow. Kalau jalannya lurus, dia nggak akan jadi driver yang handal kayak Schumacher mungkin ya. Iya. Jadi dilatih di sini ya. Disitulah itu dilatih tantangan. Makanya harus nyari tantangan yang berat. Ya. Wow. Kalau tantangan yang gampang itu nanti nggak dapat apa-apa aja itu. ya kan. Flat. Oke, jadi tadi dari 2 karyawan, jadi 2 orang yang bekerja bersama. Nah, sekarang sudah berapa, Mas? Sudah 250 karyawan. Sudah sebesar ini. Iya. Wow. Tapi sebetulnya kalau saya lihat yang membedakan dari Bukalapak ini adalah justru teman-teman dari Bukalapak ini membuka ruang yang cukup besar bagi pengusaha-pengusaha kecil UKM seperti itu. Wow. Kira-kira ada misi khusus mungkin? Ya awalnya tidak serta-merta langsung UKM visinya kan. Bukalapak ini emang diciptakan sebagai pasar ya Mas. Dan awalnya kosong. Tadi saya bilang kan nggak ada yang mengunjungi awalnya. Terus kemudian saya terjun ke lapangan, ngenalin ke mall-mall, terus kemudian ke bisnis kecil, bahkan ke individu-individu, dan ternyata yang menyambut luar biasa itu justru pengusaha-pengusaha kecil. Yang di mall justru feelingnya saya sudah rame di mall, ngapain saya online. Justru yang kecil-kecil, yang penjualannya nggak bagus ini, yang respon. Dan mereka kekurangan modal, itu justru menyambut positif Bukalapak. Dan sampai sekarang itu jadi komunitas yang paling besar di Bukalapak. Mereka adalah orang-orang biasa, orang-orang kecil-kecil yang memang pengen maju gitu loh. Karena kekecilannya, karena mereka tidak punya modal, karena mereka tidak punya resource yang banyak, sehingga mereka ya online lah peluangnya. Kan di offline dia tidak punya peluang Mas, beneran. Mereka di offline modal. Terus kemudian selain modal apa lagi? Terus kemudian dia harus juga berpenampilan menarik, yang itu modal juga kan. Sedang di online tidak perlu. Nggak terlihat. Nggak terlihat gitu. Karena mereka jualan apa aja di sini Mas? Jadi dari barang dari handphone yang mahal sampai batu akik, sampai makanan, sampai pakaian kita sehari-hari itu pun ada gitu. Dan jadi memang ya ternyata Bukalapak justru memberi peluang bagi semua orang, terutama UKM-UKM untuk punya opportunity gitu, yang selama ini mereka sebelum ada internet itu tertutup peluang itu begitu. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Oke, baik. Nah kalau bisa tahu nih sekarang sudah ada berapa transaksi per hari ya Mas? Kalau dulu kan ya sempat nggak ada yang mengunjungi gitu. Kalau transaksi banyak sekali ya. Pelapak kita sekarang UKM-nya udah sekitar 500.000 dan rata-rata pendapatan mereka sebulan 5 juta itu rata-rata pendapatan. Terus kemudian pertumbuhan pendapatan mereka selain jumlah yang banyak, itu mereka juga pertumbuhannya 2 kali lipat setahun pendapatannya. Jadi menurut saya ini konsep yang sangat menarik bahwa Bukalapak itu ternyata memberdayakan banyak orang, memberikan pendapatan ke banyak orang gitu loh. Dan mereka ini orang-orang biasa-biasa Mas, bukan orang-orang yang kaya atau apa. Mereka rumahnya sederhana, bahkan anak kosan, orang ya kuliahan, terus bahkan anak SD juga ada, lulusan SD. Nah, kalau misalnya untuk join atau mau buka lapak di sini, itu gimana Pak prosesnya? Kalau untuk buka lapak prosesnya, karena konsep kami itu ya tadi terbuka, jadi memang kita membuka kesempatan siapapun gitu. Nah, bentuk kerjasamanya kayak gimana kira-kira? Tidak ada. Jadi ini seperti kita Facebook aja, kalau Mas join Facebook kan tinggal register free of charge gitu. Siapapun yang punya internet, punya handphone atau komputer, itu bisa bergabung di Bukalapak. Bahkan yang nggak punya produk pun, misalkan saya nggak punya produk, Mas Edo punya produk, ya udah saya pinjam aja fotonya, saya jualin. Kalau jasa bisa nggak jasa? Jasa nggak bisa, karena dia nggak bisa dikirim, gitu. Nggak bisa di-track juga. Jadi sampai nggak punya modal pun bisa punya kesempatan untuk berwirausaha namanya. Makanya misi kami adalah bagaimana ke depan anak-anak muda, generasi muda ke depan itu memiliki semangat wirausaha. Dan itu lewat online. Mereka harus berwirausaha. Kenapa? Karena negara kita butuh wirausahawan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Klop. Iya, keren.